pada tahun 2010 kami sudah mulai pameran ke Amerika, pameran nasional dan internasional sudah kami ikuti. Kami pernah ke Kairo, pernah ke Moskow, pameran ke Berlin, Jerman, ke Abu Dhabi atau ke Dubai, ke Turki, ke Iran, bahkan ke Afrika Selatan, Pretoria maupun Cape Town. Terus kami juga tahun 2014 mendapatkan Upakarti. Upakarti adalah penghargaan yang cukup tinggi ya untuk berusaha di negeri ini. Dan juga kami juga mendapatkan tahun 2000 berapa ya kemarin ya 2023 ya, itu mendapatkan kehormatan untuk menjadi pengusaha perempuan terbaik dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI nasional. Dan juga kemarin kami juga mendapatkan ini Brinkubator nasional terbaik kedua dari BRI nasional. Dan juga banyak hal Mbak, istilahnya alhamdulillah wa syukurillah sudah ada 17 negara yang kami datangi, dan semua semata-mata untuk memajukan batik Indonesia, batik Nusantara, khususnya batik motif Lampung. Nah, jadi masuk ke Lampung ini kan tahun 82. Memang kami dibesarkan oleh orang tua kami pengusaha batik di Solo sana. Nah, berbekal ilmu tersebut pada tahun 2008 kami membuka lembaga kursus dan pelatihan batik, namanya LKP Batik Siger. Nah, kami mencari peserta yang bisa kami berikan ilmu membatik tersebut ke pelosok-pelosok RT-RT maupun kelurahan-kelurahan yang berada di dekat rumah kami, yaitu di Kemiling. Saat itu sulit sekali Mbak, 2008 kami merayu mereka kepada ibu-ibu rumah tangga yang banyak waktu, anak-anak putus sekolah, dan juga kami datangin itu ya SLB yang kebetulan dekat dari lokasi kami untuk kami ajarkan membatik. Karena nawaitu kami saat itu adalah kami ingin melanjutkan ilmu dari orang tua kami supaya menjadi amal jariah bagi orang tua kami. Nah, dengan perjuangan tersebut pertama kali kami mendapatkan peserta 20 orang yang berada di sekitar kami. Nah, dari 20 orang tersebut hanya yang nyantol itu kira-kira hanya 5 orang ya. Untuk selanjutnya kami mencarikan biaya ya, dana-dana dari CSR maupun dari Dinas Pendidikan saat itu maupun dari Kementerian Pendidikan untuk memperlebar atau memperbanyak peserta-peserta didik supaya makin banyak yang bisa membatik. Berjalan terus, ada yang memang berlanjut dan ada juga yang putus di tengah jalan. Namun dari tahun 2008 tersebut sampai sekarang itu alumninya ya kalau 300 orang ya lebih ya Mbak ya. Nah, dari sekian banyak peserta didik kami itu sekarang sudah menyebar di berbagai daerah di Lampung. Modalnya itu modal nekat, karena saya punya keyakinan kalau kita ini punya niat pasti bisa gitu. Jadi kami tidak menghitung berapa modal, tetapi kami memang dari uang belanja kami belikan bahan untuk alat untuk membatik dari 5 potong menjadi 10 potong dan seterusnya.
Jadi Mbak, kalau kita mau buka usaha menunggu modal, pasti tidak akan memulai usaha tersebut ya. Tapi kalau kita nekat gitu, dari uang jajan yang sedikit saja, kalau kita memang nawaitunya untuk usaha, pasti itu bisa berkembang. Itulah prinsip kami. Tadinya kami tidak punya niatan Mbak untuk menjadi pengusaha batik. Jadi niat kami adalah mengajar membatik ya, jadi sharing ilmu kepada mereka. Namun karena banyaknya permintaan dari alumni-alumni tersebut untuk memproduksi batik supaya mereka bisa bekerja, akhirnya kami memproduksi batik tersebut. Pada tahun 2010 kami sudah memberanikan diri untuk pameran di Amerika, karena waktu itu anak kami ada di Amerika ya. Jadi kami pameran pertama itu di San Diego. Jadi di situ ada Minjai International Museum dan kami pameran produk kami pamerkan di sana. Alhamdulillah mendapatkan sambutan yang luar biasa, dan itu memberikan semangat kepada kami untuk mempertahankan ya produksi batik ini supaya mempunyai kualitas yang bagus dari tahun ke tahun, supaya tidak kalah dengan daerah-daerah atau provinsi-provinsi lain di Indonesia ini yang sudah lebih dahulu mempunyai produk batik. Iya, kalau yang namanya usaha itu tidak mungkin ya mulus-mulus saja, apalagi baru mengawali ya. Waktu kami mengajar pertama saja, itu karena kita sudah lama sekali tidak praktek membatik, itu tuh juga cuman modal nekat ya, nekat untuk mengajar. Jadi sebetulnya kami mengajar membatik itu, kami hanya bisa membatik, tapi mewarnanya itu ilmunya ada di ibu saya saat itu, tahun 2008 itu. Jadi saya kalau mau ngajar di kelas gitu ya, saya telepon dulu ke ibu, Bu, warna ini campurannya apa? Oh ini, udah kami praktekkan pada peserta didik kami. Tadinya pengen warna merah jadi coklat seperti itu, tapi itu adalah makanya kita itu sebetulnya belajar bersama ya. Begitu juga waktu usaha. Yang namanya usaha itu tentu tidak semuanya bisa mulus, apalagi baru memulai. Itu pasti korbannya itu banyak, dalam artian tadinya batik ini kepengin dengan model seperti ini, ternyata jadinya begini gitu, itu biasa saja. Tapi karena batik ini adalah seni ya, jadi batik ini kan art ya, jadi berwujud apapun kalau memang orang itu seneng ya dibeli gitu loh Mbak, gitu. Dan batik itu tidak ada yang tidak bisa terselamatkan ya, dalam artian sepanjang itu warnanya itu rusak, itu bukan warna hitam, itu masih kita bisa renovasi, bahkan akan menjadi lebih mahal harganya. Jadi di batik ini semakin didalami semakin menggelitik, jadi semakin menarik gitu. Jadi kalau yang masuk tiap hari ke tempat kami di workshop kami itu sekitar ada 20 orang. Tapi ada juga yang membawa batikan itu ke rumahnya, karena banyak juga ibu-ibu rumah tangga yang masih mempunyai anak kecil. Ada juga
yang menggambarnya di rumah mereka, ada juga yang mewarna alamnya itu di rumah mereka. Sehingga kalau dihitung semua itu karyawan kami itu ada 40 orang. Di antaranya ada yang disabilitas dan mayoritas adalah perempuan. Jadi perempuan ini kami pengrajin kami itu yang perempuan itu 85% dan berapa ya 5%-nya itu disabilitas. Kami juga memberdayakan anak-anak disabilitas terutama sahabat-sahabat tuli. Kenapa disabilitas? Karena kami juga tidak akan mengotak-ngotak antara disabilitas dan non disabilitas. Mereka punya hak yang sama. Nah, kebanyakan perusahaan-perusahaan itu kan ada ya, bukan tidak semua tapi ada yang keberatan untuk menerima pegawai disabilitas. Nah, kami bukan mau expose atau menikan mereka, tapi kami memberikan lapangan kerja kepada mereka. Bahkan kalau mereka itu bisa mandiri, kami akan lebih senang dan lebih bangga gitu. Nah, jadi Mbak, dari beberapa disabilitas di tempat kami itu ada satu namanya Ira yang pada tahun 2017 mereka lomba membatik itu dari latihan yang kami berikan itu menjadi wakil dari SLB dekat tempat kami itu juara nasional Mbak. Wow, untuk batik ya. Nah terus ada juga disabilitas juga pria atau laki-laki namanya Diar, dia juga mempunyai passion untuk fashion. Nah jadi kami ajak untuk menjadi model di Indonesian Fashion Week tahun 2023, memperagakan busana batik buatan mereka sendiri, buatan tangan dia tapi dengan brand Batik Siger. Komunikasinya dengan isyarat ya, jadi dia kalau ibu ngomong dia melihat ini mulut kita dan juga kita berikan isyarat walaupun ibu memang kurang bisa untuk menikan bahasa isyarat mereka, tapi ya nggak tahu ya, tapi nyatanya sampai hari ini kami bisa berkomunikasi dan juga kami juga bisa memahami kalau mereka berbahasa isyarat, tapi saya tidak bisa berbahasa isyarat. Jadi kadang-kadang memang kita tulis di kertas atau kita tulis, sekarang kan ada WhatsApp ya gitu, seperti itu. Dan kami gini loh Mbak, sepanjang hati kita itu memang menganggap mereka itu anak kita gitu ya. Ya mereka itu ya bisa aja klik aja gitu di nyambung saja gitu, seperti itu. Jadi mereka justru mempunyai hasil pekerjaannya itu bagus-bagus, karena kan kalau mereka itu ngobrol kan nggak bisa kerja, sehingga pas kerja ya mereka fokus gitu. Jadi mereka kalau ngobrol kan pakai tangan ya, bahasa isyarat, sehingga tidak bisa batik gitu. Jadi kalau pas batik ya mereka bisa fokus banget gitu. Nama saya Ibu Nursia, umur 45 tahun. Udah 12 tahun insya Allah, dari tahun 2011, sekarang 2024 ya, 12 tahun ya. Dari ini ada pelatihan dulu di sini. Kalau awal ya susah bagi saya. Pasti semua orang alami susah. Memang susah kalau dari awal. Banyak salah-salah gitu.
Kalau ini tergantung motif ya Mbak. Kalau yang mudah, yang motifnya sedikit, itu bisa 2 atau 3 lembar. Tapi kalau motifnya yang penuh benar gitu, bisa 3 hari, 4 hari gitu. Kesulitannya itu ya buat itu loh batik alusan. Kan dia pakai canting yang kecil benar itu. Hampir nggak kelihatan gitu. Canting kecil itu harus sabar, telaten. Rumahnya saya di Tanjung Karang. Sebagian sekitar sini sih. Sangat maju Mbak, sekarang di mana-mana ada. Beda-beda, ada yang seletingan saya, ada yang enggak, ada yang di bawahnya. Ya, di samping itu bisa untuk bantu suami lah, untuk nyari-nyari tambahan gitu. Oh ya, sangat manfaat, apalagi bagi ibu-ibu yang pengangguran gitu ya, sangat manfaat, bisa berpeluang kerja lah. Kedepannya ya semakin maju, semakin sukses, dan terus pokoknya jangan sampai berhenti, insya Allah mudah-mudahan semakin terkenal, terus banyak ini peminatnya, ada generusnya lah, yang penting itu ada generusnya. Kalau kita udah tua-tua nanti siapa yang nerusin gitu, ada generasi penerusnya harus ada. Nama saya Aan Ibrahim. Profesi saya fashion designer. Saya mulai karir saya tahun 1990. Saya mengenal batik pertama kali itu tahun 79. Ada bapak-bapak orang Lampung namanya Andrian. Dia membuat batik di Metro. Sponsornya pada saat itu Jaka Utama. Jaka Utama itu apa namanya, sepak bola gitu. Tapi sekitar 2 tahun kemudian udah hilang, orangnya nggak terlalu serius gitu. Nah, lama-lama pada akhirnya saya lupa ya, ada pembatik baru namanya Batik Siger Lampung. Nah, yang punyanya itu kita manggilnya Mbak Una. Ya, awal-awal motif itu ada sigernya. Karena keluarganya pembatik di Pekalongan, dia kirim aja gambar siger, dia kirim aja gambar apa namanya tapis, dia kirim juga gambar gajah gitu. Jadi dimodifikasi sama keluarganya menjadi satu batik Lampung. Ya kalau selintas ya masih ada ciri khas Jawanya gitu. Tapi karena udah dikombinasi dengan
motif siger, sudah itu nanti motif yang lain lagi, ada motif gajahnya, ada motif tapisnya, berkembang dia. Dan ini baru sekali, baru satu orang yang buat, dan itu kerjasama dengan pemerintah melalui pelatihan anak-anak yang disabilitas ditambah dengan anak yang nggak mampu. Jadi terus berkembang pelan-pelan berkembang sampai dia udah mulai dikenal. Nah, baru yang lain-lainnya buka juga karena melalui pelatihan juga. Tapi bisnis desain kayak gitu ya tidak semuanya maju ya, karena tergantung skill yang ngajarkan itu kan harus punya jiwa seni, sentuhan seni. Dan sampai sekarang bagus. Kita kan punya 3 macam. Ada tapis, ada sulam usus, ada sulam yang lain-lain. Tambah batik. Batik yang gampang. Karena kan digunakan oleh seragam anak sekolah, seragam organisasi wanita, misalnya Dekranas, polisi, itu kan seragam kayak gitu. Nah, hanya yang saya lihat ya, mereka banyak membuat yang sedang, yang harganya misalnya 250, 350. Sementara yang untuk seragam itu kan ada yang maunya 50, ada yang maunya 75 gitu. Jadi tergantung pembatiknya masing-masing. Ya, saya berharap karena saya desainer juga, ya teman-teman yang lain tuh harus tambah banyak, tambah maju. Kalau tambah maju itu berarti dia orang mengembangkan desain itu berkembang. Orang akan beli apabila ada motif baru. Orang akan datang apabila motif baru. Kalau motifnya itu aja, enggak. Harus kreatif. Bagi adik-adik, teman-teman yang gemar dengan desain, tidak ada salahnya kalau menkuntin batik, karena batik ini akan selalu berkembang karena harganya terjangkau untuk umum. COVID itu kan dimulai kayaknya bulan Maret ya. Iya, bulan Iya, Maret iya. 2020. Tadinya kami itu ada rencana pada bulan April itu ada rencana akan pameran ke luar negeri, jadi ke Amerika kalau nggak salah atau ke Rusia ya. Nah, jadi kami memang mempunyai saving dolar gitu ya saat itu ya, karena kan mau untuk exhibition ke luar negeri. Nah, terus dolar tersebut karena ada COVID dan tidak boleh keluar kemana-mana, akhirnya untuk mempertahankan hidup kami dan supaya perajin juga tetap bisa bekerja, itu dolar tersebut kami jual untuk supaya tetap produksi, kami bisa beli bahan-bahan untuk membatik, kami bisa bersedekah juga kepada masyarakat yang memang memerlukan, karena saat itu mereka juga perekonomiannya juga tidak baik-baik saja gitu ya.
seperti tukang ojek juga banyak juga yang tidak mempunyai penumpang. Jadi saat itu justru kami mengajak perajin kami untuk malah bersedekah, Mbak, gitu loh. Jadi kadang bahwa kami semua dengan tim Batik Siger itu mempunyai keyakinan bahwa dengan kita berbagi Allah akan berikan tambahan rezeki. Saat itu tidak ada satupun produk kami terjual. Jadi 6 bulan berturut-turut tidak ada satu potong pun terjual, karena saat itu memang semua masyarakat kan hanya menginginkan bisa survive lah kehidupannya. Tapi dari sisa-sisa uang kami itu kami tetap produksi, karena perajin kan juga butuh hidup ya, Mbak ya. Sehingga mereka tetap walaupun mereka membuat batiknya itu pelan-pelan, sehingga kami berharap saat itu malah justru saatnya untuk membatik lebih halus daripada sebelumnya. Jadi sambil belajar, dan jadi saya pun juga tidak keteteran untuk honor mereka gitu. Jadi karena kan kami sistemnya kan per lembar kain itu kami bayarkan sesuai dengan hasil pekerjaan mereka. Nah, jadi bil hikmah, Mbak, semua keadaan itu kalau kita syukuri ternyata ya baik-baik saja sampai sekarang. Alhamdulillah wa syukurillah masih bisa berjalan dengan baik. Halo, nama saya Debbie. Saya di sini tim marketing dari Batik Siger. Saya di sini bekerja sudah hampir 3 tahun. Oke, dari awal-awal itu kami mencoba untuk masukin proposal untuk ke dinas-dinas, kemudian ke instansi swasta yang lainnya. Kemudian di situ alhamdulillah dapat respon. Kemudian makin banyak tuh orang-orang kenal Batik Siger, dan juga orang kesini untuk cari souvenir, untuk seragam, dan juga untuk pribadi. Terus kalau untuk online-nya kami mulai gencar di tahun 2023. Itu dari online, Shopee terutama. Shopee alhamdulillah positif sekali untuk responnya, dan juga paling banyak sih di WhatsApp sih. Kalau untuk di Batik Siger ini terutama kain, karena kebanyakan orang nyarinya kain. Karena kalau untuk baju ada yang motifnya suka, ukurannya nggak suka, ada yang ukurannya pas tapi motifnya nggak suka gitu sih. Kalau kami di sini ada beberapa tipe, yaitu pertama printing. Printing itu tekstil bermotif batik, bukan batik tulis ya. Itu harga 150. Kemudian ada batik cap, itu 250. Untuk batik tulis sendiri kami mulai dari 450 sampai 10 juta. Kalau anak-anak disabilitas sudah lama sekali ya, sebelum saya masuk sudah ada gitu kan. Dan sekarang udah ada mungkin 10 orang yang disabilitas. Itu juga nggak semua di sini, ada yang kerja di rumah, ada yang ngebatik di rumah gitu. Peluangnya makin maju ya, terutama. Terus peminatnya juga sekarang makin banyak sekali. Terus batik juga nggak untuk baju formal, tapi untuk casual, untuk anak-anak muda juga bisa gitu kan. Apalagi sekarang Ibu Una itu kan sekarang inovasinya banyak sekali, dari yang kain batik kemudian disulam, banyak sekali inovasinya. Kemudian baju-baju fashion show yang tadinya bajunya biasa, sekarang juga sudah luar biasa gitu.
Jadi Tribuners, kalau misalkan berkunjung ke Provinsi Lampung, jangan lupa untuk mampir ke Galeri Batik by Mama Una, di mana Batik Siger by Mama Una ini menjual aneka kain motif khas Lampung. Nah, ini cocok banget nih menjadi rekomendasi tempat Tribuners untuk beli oleh-oleh.